warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali Bu Wulan hari ini bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 8 yang selalu bahagia dan selalu semangat. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan di bab 5. Di bab 5 ini membahas tentang Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda tahun berapa? Ya, 1928. Jadi ini setelah kebangkitan nasional di tahun 1908 ya. Jadi kebangkitan nasional 1908 bergeser ke Sumpah Pemuda dan semuanya tentang pemuda ya, seperti dijelaskan di bab 4. Setelah adanya Budi Utomo di tahun 1908, para pemuda ini merasa tergerak nih ya. Ini sudah waktunya nih para pemuda mulai bergerak. Setelah itu muncul beberapa ikatan-ikatan atau organisasi-organisasi pemuda di Indonesia ya. Ini adalah beberapa dari ikatan pemuda atau organisasi pemuda yang ada di Indonesia saat itu ya. Sri Koro Darmo atau disingkat TK di tahun 1915 ini juga menjadi cikal bakal dari Jong Java tahun 1918. Nomor 2, Jong Sumatranan Bon tahun 1917 ya. Jong ini artinya pemuda ya. Jong itu artinya pemuda. Kemudian nomor 3, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes di tahun 1918. Nomor 4, Sekarukun 1919. Nomor 5, Jong Betawi 1927, Jong Bataksbon 1925. Kalau kita lihat dari namanya, Jong Sumatranan Bon berarti berasal dari Sumatera. Ini para pemuda yang berasal dari Sumatera. Jong Ambon tentu dari Maluku. Kemudian Jong Minahasa dari Sumatera juga. Jong Celebes itu Sulawesi. Kemudian Jong Betawi, ya orang Betawi. Jong Bataksbon, orang Batak. Jadi ini adalah perkumpulan para pemuda-pemuda sesuai dengan daerah tempat tinggalnya ya. Pemuda ini berkumpul untuk menjadi satu. Nah, ini adalah cikal bakal di tahun 1928 terjadinya Sumpah Pemuda. Seperti apa sejarahnya? Subscribe dulu ya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Di dalam Kongres Pemuda pertama yaitu tahun 1926, jadi perlu kalian ketahui Kongres Pemuda itu ada 2 kali. Yang pertama di tahun 1926 dan 1928 yang sering kita dengar. Di tahun 1926, Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh pemuda di seluruh Indonesia. Jadi perbedaan antara perjuangan yang zaman dahulu dengan sekarang pemudanya dari masing-masing daerah tetapi dikumpulkan menjadi satu, yaitu di Kongres Pemuda pertama. Tentu saja isinya adalah pemuda-pemuda yang pasti punya kekuatan yang banyak dan semangat yang luar biasa. Kemudian hasil Kongres Pemuda pertama yaitu silahkan kalian cari di dalam buku cetak kalian atau dari internet. Kemudian ini tugas yang pertama, carilah hasil dari Kongres Pemuda 1. Kemudian Kongres Pemuda 2 di tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ya, 2 hari ya. Jadi ini perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Jadi jangan dikira Kongres Pemuda itu cuma sekali, 2 kali. Kemudian yang Kongres Pemuda 2 itu 2 hari. Kegiatan Kongres Pemuda 2 ini digagas oleh para pemuda, yaitu apa? Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Ya, isinya pelajar, pasti para pemuda, benar sekali. Ini urusannya dengan para pemuda. Ya, kemudian rapat pertama dilaksanakan hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928. Tempatnya yaitu Gedung Katolik Jonglinen Bon atau KJB Waterloo atau diketahui yaitu di lapangan Banteng. Untuk di rapat pertama ada sambutan dari Ketua P3I berharap Kongres dapat memperkuat semangat dalam sanubari pemuda. Jadi diharapkan di kongres tersebut para pemuda itu makin terikat dengan Indonesia dan saling mendukung satu sama lain. Di dalam rapat pertama juga ada pembicara yaitu Bapak Muhammad Yamin memberikan uraian mengenai arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia menurut Bapak Muhammad Yamin, yaitu pertama sejarah,
kedua bahasa, ketiga hukum adat, keempat pendidikan, dan kelima kemauan. Itu menurut Bapak Muhammad Yamin di rapat pertama. Di rapat kedua pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928, di sini lebih memfokuskan kepada pendidikan. Tempatnya di Gedung OS Java Bioskop. Pembicaranya yaitu Bapak Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarporo. Membahas tentang anak tuh harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan harus ada keseimbangan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Serta anak itu harus diajarkan tentang demokratis. Seperti apa demokratis di rumah dan di sekolah. Pada rapat ketiga atau rapat penutup dari Kongres Pemuda II, tempatnya di Gedung Indonesia Club Gebau di Jalan Kramat Raya nomor 106. Pembicaranya pada saat itu adalah Bapak Sunario. Bapak Sunario mengatakan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Gerakan kepanduan yang sering kita kenal sekarang sebagai Pramuka ya, atau Praja Muda Karang. Ramlan juga mengatakan bahwa gerakan kepanduan itu tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Karena gerakan kepanduan itu diajarkan di sana tentang disiplin dan semangat juang yang memang dibutuhkan pada saat itu untuk bergerak maju untuk merdeka. Dan harus diajarkan sejak dini agar tertanam karakter tersebut. Kemudian rumusan Sumpah Pemuda yang kita kenal dengan 3 poin sekarang itu awal mulanya ditulis oleh Bapak Muhammad Yamin di selembar kertas dan diserahkan kepada Bapak Sunario pada saat Bapak Sunario sedang menjadi pembicara. Kemudian dibacakan oleh Bapak Sugondo pada awalnya, kemudian dijelaskan secara panjang lebar kembali oleh Bapak Muhammad Yamin. Tentu saya yakin dan percaya kalian sering mendengar tentang Sumpah Pemuda. Ada 3 poin. Tentu saja ya, udah sering sekali dari sekolah dasar pasti kalian selalu diingatkan mengenai Sumpah Pemuda. Dan poinnya adalah tentu saja untuk mengembangkan atau mempersatukan dan menjadikan semua pemuda menjadi satu arah dan tujuan, yaitu menuju arah yang lebih baik pada saat itu adalah kemerdekaan. Dan untuk kalian ketahui bahwa pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan yaitu di saat Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tadi sejarah mengenai Sumpah Pemuda yang tentu saja tidak akan bisa terwujud jika para pemudanya termasuk pemuda yang lemas, yang tidak bersemangat. Kalian para pemuda di luar sana, tugasnya harus bersemangat. Gunakan semua waktu dan tenaga kalian untuk membuat negara ini lebih baik, atau minimal membuat kalian menjadi lebih berguna untuk diri sendiri dan orang sekitar, minimal keluarga, ya. Jadilah orang yang selalu diharapkan oleh orang lain. Jadilah orang yang bangga dengan diri sendiri, dengan apa kemampuan kita. Kemudian untuk tugas hari ini, saya minta kepada kalian semua, buatlah sesuatu mengenai Sumpah Pemuda. Bisa berupa tulisan mengenai isi Sumpah Pemuda, atau menyanyikan lagu Tanah Airku, atau menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Juga memperagakan, membuat video berupa pembacaan isi teks Sumpah Pemuda yang menurut kalian mana yang kalian bisa, mana kalian yang paling oke di bagian mana, apakah menyanyi, apakah menulis isi Sumpah Pemuda dengan baik, dengan bagus. Tentu saja bukan tulisan yang sembarangan, artinya ditulis di selembar karton kemudian ditulis judulnya Sumpah Pemuda Kami Putra dan Putri Indonesia dan seterusnya, seperti itu, dengan tulisan yang rapi, yang bagus, yang enak dipandang mata, ya. Kemudian untuk yang nyanyi bisa memilih salah satu, mau menyanyikan lagu Maju Tak Gentar atau Tanah Air Kuno, back sound musik ya. Ini saya kirimkan link lagunya ada di video di bawah. Jadi kalian menyesuaikan lagunya dan liriknya dengan lagu yang akan saya sematkan di kolom deskripsi. Untuk Sumpah Pemuda, kalian bikin video. Untuk yang misalnya ingin mengucapkan isi Sumpah Pemuda, silakan kalian buat videonya dengan semangat 45, membara semangat 28 ya, yang membara. Kemudian kalian videokan Kami Putra dan Putri, boleh. Untuk rekaman lagu bisa menggunakan 2 HP, 1 HP untuk lagunya, jadi menghubungkan dengan headset, dan 1 HP untuk rekaman
kita menyanyi. Jadi lagu tidak terdengar di saat masuk ke rekamannya. Yang saya dengarkan hanya suara kalian. Demikian, terima kasih. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam memperjuangkan cita-cita kalian. Tetap bersemangat dalam meraih ilmu baru. Kalian pasti bisa. Kalian pasti sukses, anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.